Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kemurahan Tuhan selalu melimpahi kehidupan kita. Tema renungan siang pada hari ini adalah jangan menghakimi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih atas kemurahan hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Pada siang hari ini kami mengambil waktu sejenak untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab pada siang hari ini diambil dari Roma 14 ayat 1-4. Terimalah orang yang lemah imannya, jangan mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Bapak Ibu merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghakimi berasal dari kata dasar hakim. Menghakimi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Mengadili atau berlaku terhadap hakim terhadap sesuatu. Kalau mengadili, biasanya identik dengan profesionalitas. Mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan kompetensi dan profesinya. Tetapi kalau menghakimi, kecenderungannya adalah di luar profesionalitas. Mereka melakukan sesuatu tindakan hanya dari sudut pandang dirinya sendiri. Kata menghakimi memiliki persepsi yang negatif atau larangan, seperti kata mencuri, berdusta, berbohong, dan lain sebagainya. Setiap mendengar kata-kata yang disebut di atas, persepsi negatif pasti muncul. Itu sebabnya kata-kata ini positif, maka selalu ditambahkan dengan jangan. Karena negasi dari negasi menjadi positif. Misalkan menjadi jangan berdusta, jangan menghakimi, jangan mencuri. Sebagaimana kita lihat pada Keluaran 20 ayat 13-17, di sana dituliskan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini rumah sesamamu. Semuanya menjadi positif, sehingga setiap kita bertindak sesuai dengan keinginan Tuhan. Mengapa setiap orang cenderung menghakimi? Konon salah satu penyebabnya adalah karena sulitnya menempatkan diri pada posisi orang tersebut. Tidak menghakimi atau bahkan tidak bisa menerima keadaan orang lain. Apa yang terjadi ketika kita menghakimi? Apa kira-kira efeknya? Efeknya Bapak Ibu mungkin banyak. Beberapa di antaranya adalah efek menghakimi bisa mengurangi kapasitas hati dan pikiran untuk memberi ruang memahami orang lain, atau bahkan bisa menghambat perbuatan baik. Menghakimi akan mendirikan pembatas, membuat orang tersebut berada di luar lingkaran yang dianggap sebagai pemberontak. Atau mungkin saja bisa dianggap sebagai kelompok yang layak direndahkan atau dicemoohkan. Lantas bagaimana kita bisa mengurangi efek ini? Ada beberapa hal, diantaranya adalah mengingat bahwa kita adalah umat atau pribadi yang diberkati. Walaupun sebenarnya kita adalah pendosa. Namun Tuhan tidak pernah tawar-menawar memberikan berkat-Nya kepada pendosa. Dia bahkan menghapus dosa kita dengan cuma-cuma. Seperti yang kita lihat di Yesaya 1 ayat 18, dikatakan di sana bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yang kedua adalah menerima orang lain tanpa analisa. Sebagaimana kita lihat di ayat 1. Ayat 1 mengatakan bahwa
Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Tanpa analisa ini saya tertarik Bapak Ibu, khususnya ketika saya mengikuti perjabatan tahun 1996. Kami selalu ditegaskan melakukan perintah tanpa analisa, khususnya melakukan perintah perbuatan baik. Kita melakukan perbuatan baik tidak perlu dianalisa. Kemudian kita bisa menerima orang lain atau saudara tanpa membandingkan, tanpa mempercakapkan, tanpa memperbincangkan. Dan di ayat 3 bisa kita lihat, siapa yang makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Tuhan saja bisa menerima dia. Lalu siapakah kita sehingga berhak melebihi Allah di dalam menghakimi? Bapak Ibu, mari kita bandingkan percakapan berikut dari sudut pandang antara orang lain dan dari sudut pandang kita. Yang pertama, jika orang lain membutuhkan waktu lama untuk mengerjakan sesuatu, dia disebut lamban. Tetapi jika aku sendiri membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan sesuatu, aku disebut seksama. Jika orang lain tidak melakukan, dia disebut pemalas. Tetapi jika aku tidak melakukannya, aku disebut sibuk. Jika orang lain mengerjakan sesuatu tanpa disuruh, dia dikatakan melampaui batas. Atau sok rajin bisa jadi. Tetapi jika aku terus mengerjakan sesuatu tanpa disuruh, aku disebut punya inisiatif. Jika orang lain mengungkapkan sesuatu dengan tegas, dia disebut keras kepala. Tetapi jika aku menyuarakan pendapatku dengan tegas, aku disebut tegas. Banyak justifikasi yang muncul, bukan? Semuanya relatif, tergantung pandangan kita ataupun pandangan orang lain. Marilah kita melihat dari sudut pandang Tuhan yang selalu adil. Setidaknya kita menghindari menghakimi, namun menerima orang lain atau saudara, sebagaimana Tuhan pun selalu menerima setiap ciptaannya. Jadilah berbudi luhur yang mengubah benteng pemisah, hingga mengajak orang masuk ke dalam lingkaran yang dibangun dengan kepercayaan, penuh dengan kebaikan, dan menjadi sahabat bagi sesama. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita pun bisa berkata, aku hendak tetap berhati tulus karena temanku mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena temanku telah mengasihiku. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus kubagikan, serta imbalan tiada kuperlu. Nyanyian ini sangat bagus, sebagaimana kita lihat di NKB 193. Bapak Ibu, sebagai penutup saya mengutip narasi Henry Ford. Henry Ford adalah pendiri Ford Motor Company dan memiliki kepedulian yang sangat besar dengan mendirikan Ford Foundation, sebuah yayasan sosial besar di dunia. Dia mengatakan begini, seandainya ada rahasia kesuksesan, maka rahasia itu adalah kemampuan mendapatkan sudut pandang orang lain dan melihat segalanya dari sudut pandangnya, selain dari sudut pandang kita sendiri. Ayat penutup saya ambil dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikianlah renungan singkat pada siang hari ini. Semoga berkenan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.